Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akar Kuliner Indonesia. Teman-teman, kali ini saya mau membuat nugget ayam yang ekonomis. Hanya dengan 1/4 kg ayam bisa menghasilkan nugget sebanyak ini, yaitu sebanyak 50 pieces. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja tonton ya videonya sampai akhir. Bahan utamanya di sini saya menggunakan 1/4 kg ayam bagian dada, lalu difilet. Lalu di sini ada bahan tambahan, saya menggunakan oncom. Ada nggak di sini teman-teman yang pernah makan nugget pabrikan tapi rasanya itu ada rasa oncomnya? Nah, sekarang saya membuat nuggetnya yaitu percampuran antara ayam dan oncom. Tapi untuk rasa, ini rasanya jauh lebih enak dari nugget yang pabrikan. Untuk bumbunya saya menggunakan bawang merah, bawang putih. Ini bawang merah nanti saya iris-iris dan menjadi bawang goreng seperti ini. Lalu untuk tambahan sayurannya di sini saya menggunakan wortel 100 gram, labu siam 100 gram. Fungsinya untuk wortel yang pertama udah pasti untuk sehat nuggetnya, dan yang kedua warnanya supaya lebih cantik menjadi lebih oranye. Dan saya menggunakan labu siam juga, fungsinya supaya nuggetnya ini ada tekstur lembut dan kenyal dari labu siamnya. Dan yang pasti nanti nugget ayamnya itu ada rasa manis dari sensasi manis sayuran. Dan sayuran ini juga yang membuat nugget ini menjadi lebih ekonomis. Ini semua parut aja seperti ini. Tahapan berikutnya, ini oncomnya kita blender aja atau mau diulek secara manual juga bisa. Ini di blender halus menjadi seperti ini. Lalu pindahkan aja oncomnya ke dalam wadah. Lalu di sini ada ayam. Nah, sebelum ayam ini blender, saya masukkan terlebih dahulu ayamnya itu ke dalam kulkas ya atau freezer. Jadi usahakan tipsnya ayam supaya lebih kenyal, ini di blendernya dalam keadaan dingin atau beku sedikit. Nah, lalu ini masukkan juga bawang putih dan bawang gorengnya. Tadi kalau untuk kulit saya nggak blender ya, nanti kulitnya akan saya masukkan ke dalam adonan ayamnya. Lalu di sini masukkan juga kaldu bubuk, saya gunakan 1 bungkus ini pakai semuanya. Lalu 1 sendok teh ada lada bubuk dan ada 1 sendok teh garam. Lalu 2,5 sendok teh gula pasir. Nah, tips berikutnya untuk telur, ini saya masukkan 1 butir telur. Usahakan telurnya ini kita pecahkan di wadah terpisah ya, supaya kita tahu apakah telurnya ini bagus atau busuk. Supaya tidak mubazir untuk ayam dan bumbunya kalau telurnya itu busuk. Nah, kalau blendernya ini susah halusnya, ini kita bisa tambahkan sayurannya sedikit aja supaya blendernya itu lebih mudah. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Ini jangan ditambahkan air lagi ya, jadi cukup dari telur 1 butir aja supaya nanti nuggetnya itu nggak terlalu lembek. Nah, ini kita pindahkan aja semuanya ke dalam satu wadah. Ini dicampur dengan oncom yang tadi. Lalu di sini ada kulit. Ini saya masukkan aja kulitnya untuk menjadikan lemak di nugget ayamnya ya. Tapi kalau nggak suka dengan kulit, ini bisa di skip. Lalu ini masukkan juga sayurannya. Ini semuanya kita aduk aja, aduk rata. Lalu di sini saya masukkan 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Ini aduk rata aja. Setelah rata, ini kita masukkan kembali atau saya masukkan lagi 2 sendok makan tepung terigu. Ini aduk rata kembali. Oh ya teman-teman, kalau mau ditambahin dengan udang juga bisa ya, tapi nanti jatuhnya bukan nugget ekonomis ya. Tapi nggak apa-apa, nanti next video saya akan bikin nugget yang non ekonomis ya, tapi masih tetap terjangkau. Lalu saya tambahkan di sini 1/2 sendok teh baking soda atau mau pakai baking powder juga bisa. Ini aduk rata kembali. Lalu sebelum kita kukus, ini kita kasih minyak terlebih dahulu loyangnya. Saya menggunakan loyang ukuran 22 x 22 cm. Ini dipadatkan aja. Masukkan semua adonan, dipadatkan seperti ini. Nah, ini akan kita kukus. Ini kita kukus, masukkan ke dalam panci yang sudah dipanaskan selama 5 menit. Ini kukus saja, yaitu selama 25 menit. Setelah 25 menit, ini kita matikan kompornya. Lalu kita angkat untuk nuggetnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya sedikit mengkerut ya, atau tidak sesuai dengan loyang ya. Tidak lagi menjadi 22 x 22. Ini kita angkat aja dan kita pindahkan. Ini akan kita potong-potong. Saya taruh aja di bawah alas loyangnya. Ini sudah saya elap bersih. Nah, ini saya ukur. Ini kita potong-potong. Dibagi aja, satu sisi saya bagi menjadi 10 bagian, yang satu sisi lagi saya potong menjadi 5 bagian. Jadi nanti totalnya akan ada 50 pieces. Nah, saya potong itu
seukuran 1 ruas jari ya. Ini seukuran 1 ruas jari. Tapi nanti sebelum dipotong, teman-teman ukur aja. Yang terpenting, ini yang satu sisi dibagi menjadi 10 bagian dan satu sisi lagi dipotong menjadi 5 bagian. Dibagi rata aja. Ini bagian ujungnya karena dia lebih besar, jadi saya potong di bagian ujungnya sedikit. Yang terpenting ini rata. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini saya potong menjadi 10 bagian. Lalu satu sisi lagi saya potong menjadi 5 bagian. Saya ukur sebesar 2 ruas jari atau sekitar 4 cm. Jadi tadi yang 1 ruas itu ukurannya kurang lebih 2 cm. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tebal-tebal, cantik. Ini sudah saya potong semuanya ya. Ini sebanyak 50 pieces. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, tebal banget, apalagi kalau nanti kita tepungin lagi, ini akan jadi lebih tebal. Ini kalau dilihat dari deket ya, ini kelihatan banget kalau nuggetnya itu tebal-tebal. Sekarang kita bikin tepung untuk celupannya ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu 6 sendok makan dan saya kasih tepung beras 3 sendok makan. Tapi kalau nggak ada tepung beras nggak apa-apa, terigu aja cukup. Ini 1:2 ya, terigu dan tepung berasnya. Tapi sebenarnya ini kebanyakan, jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin aja 4 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung beras. Untuk tepung panirnya sengaja saya pilih yang teksturnya seperti ini ya, yang lebih kasar, karena nanti hasilnya akan lebih crispy. Tapi kalau anak-anak terganggu dengan rasa crispy atau kasar seperti ini, bisa diganti dengan tepung panir yang lebih halus ya. Nah, sekarang kita langsung bikin aja nuggetnya. Ini kita celup ke adonan basah. Di sini tangan kiri saya gunakan khusus untuk adonan yang kering, yang basah, dan tangan kanan saya gunakan khusus yang bagian kering. Jadi nggak digabung ya, atau nggak dijadiin satu. Jadi terpisah, tangan kiri khusus yang basah, yang kanan khusus yang kering. Nah, seperti ini hasilnya. Ini cantik banget. Kita ulangi lagi untuk kita celup nuggetnya. Lakukan semuanya ini sampai nuggetnya ini habis. Untuk ukuran, ini saya nggak sama rata ya. Tapi kalau misalnya mau sama rata, itu dipotongnya benar-benar harus satu-satu. Jadi biar cantik, biar rata. Ini kebetulan karena saya buat stok di rumah aja, jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau buat jualan, diusahakan diukurnya benar-benar rata. Nah, hasilnya jadi sebanyak ini. Ini tebal banget, dagingnya tebal, ditambah lagi dengan kulitnya jadi nambah lebih tebal. Ini benar-benar ekonomis banget karena dari ayam 1/4 bisa menghasilkan nugget sebanyak ini, yaitu 50 pieces. Sekarang kita coba goreng nuggetnya. Ini kita goreng dengan minyak yang panas, tapi dengan api yang cenderung sedang ya. Ini goreng aja sampai berwarna kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, sudah berwarna kecoklatan seperti ini, cantik. Ini kita angkat aja, lalu kita sisihkan, kita tiriskan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi warnanya tuh lebih cantik ya dibandingkan pada saat sebelum digoreng. Nah, sekarang langsung kita cobain aja nuggetnya. Ini dagingnya tebal banget ya. Tuh, ini kelihatan banget. Cuman nih warnanya saru banget antara daging dengan kulitnya. Ini warnanya sama-sama oranye karena tadi di ayamnya itu ada wortel ya dan ada sedikit oncom. Jadi warnanya tuh cantik, jadi oranye. Nah, sekarang nih tadi kita cobain. Sekarang kita cobain lagi rasanya seperti apa. Tuh, ini isinya tuh daging semua. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya, di luarnya crispy, dalamnya empuk, dagingnya kerasa banget, oncomnya juga sedikit kerasa, tapi rasanya tuh dominan ayam banget. Di-recook aja resepnya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, di-like dan dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya, dan terima kasih buat supportnya. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.